Halo Sobat Maser, kembali lagi di MI Podcast dengan aku Angga Nirwana dan saat ini aku ditemenin sama Halo, kenalin aku Gina dari mahasiswa IPB semester 2 jurusan Fisika. Nah ini tamu kita yang sekarang itu dari jurusan Fisika ya. Kemarin sempat kita ada yang dari Sosum ya, ekonomi saya. Nah sekarang kita yang benar-benar eksak sekali ya fisika. Aduh. Oke. Jadi boleh deh. Tadi kan emang udah perkenalan lebih jauhnya lagi deh dari Gina sendiri. Oke, halo semuanya. Kita kenalan lagi. Aku nama lengkap aku Gina Rahmawati dan kebetulan saat ini aku berada di semester 2 yang benar-benar lagi padat-padatnya kegiatan mahasiswa baru gitu ya. Mungkin aku jurusan Fisika, terus apa lagi ya Kang? Dulu sekolah dari Oh iya, aku sekolah dari SMA 1 Sukaraja, dari Sukabumi. Apa lagi deh? Oke. Ini kalau aku lihat-lihat nih, Gina itu pakai baju PDH ya. Iya, Ini kayak kan ya, baju jurusan nih. atau baju apa nih, Kak? Aku pakai baju jalur IMA Jatos, ketua OSIS-nya IPB. Berarti kalau masuk IPB-nya lewat ketua OSIS. Betul, jalur ketua OSIS. Boleh dong di-share pengalaman soal Jalur ketua OSIS-nya ya. Ini tuh jalur ketua OSIS yang memang daftarnya itu pasti per sekolah satu dong ketua OSIS-nya. Dan kebetulan tahun ini tuh udah dibuka ya, tanggal 5 Mei kemarin. Oh, udah buka. Iya, udah dibuka. Aku pada saat itu masuk berarti tahun 2025. Persyaratannya tuh nggak banyak, kayak pemberkasan paling kita tuh perlu SK, terus terkait sertifikat ketua OSIS-nya. Terus apa lagi ya, kayak dan penentu paling utama tuh sama aja kayak SNBP itu nilai rapor. Iya, nilai rapot. Jadi Harus ada sertifikat lomba kayak gitu nggak? nggak perlu. Nggak perlu. Aku nggak masukin sertifikat satupun di jalur ketua OSIS. Tapi berprestasi nih. Iya, insya Allah berprestasi nih. Boleh di-share. Siapa Oke. tahu. Tapi itu diwajibkan atau opsional untuk masukin sertifikat? Ada nggak? Itu optional banget. Opsional, tapi nggak masukin ya? Iya, aku nggak masukin karena kan kalau di prestasi ini perlu masukinnya yang provinsi dan nasional. Jadi kalau misalnya kita punya sertifikat kabupaten itu nggak bisa dimasukin. Kalaupun misalnya memang nanti punya sertifikat provinsi nasional terkait keorganisasian, tapi masih ada bidangnya gitu di pemberkasannya itu bisa dimasukin. Cuman memang pada saat itu aku punyanya yang kabupaten, jadi nggak bisa dimasukin. Oh, yang kabupaten itu soal apa tuh? Nah aku sempat beberapa ikut olimpiade juga, tapi memang nggak juara di harapan gitu. Terus aku juga aktif di organisasi kayak Foxy nih, benar-benar ya Foxy. Terus aku ikutan kayak duta-duta tuh, kayak itu juara duta lumayan juga, tapi nggak bisa aku masukin ke pemberkasannya. Duta apa kan waktu sekolah? Aku waktu SMA itu aktif di duta anti narkoba. Terus ada duta hukum juga, duta hukum Jawa Barat. Itu tingkat Jabar berarti? Iya, tingkat Jabar. Tapi itu nggak bisa dimasukin yang tingkat Iya, Jabar? sebenarnya kayaknya nggak bisa pada saat itu karena memang ada ini loh, di IPB itu ada juara 1, juara 2, dan harapan jadi gitu. sertifikat duta itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau di SNBP sih dulu aku pernah masukin yang pioner aktualis legislasi, yang Bisa ya? Jawa Barat itu bisa gitu kan. Cuman kan Betul-betul. kalau yang SNBP dia nggak terbatas, harus juara. Oh. Sebenarnya kalian ikut peserta itu harusnya tetap bisa. Iya. Itu pada satu ya, nggak tahu nih, kan Kak Gina juga ikut SNBP nggak? Iya, aku ikut SNBP dong. Oh. Nah ini kan sekarang IPB, dulu ngambil apa di SNBP nih? Aku ngambil teknik industrinya UI. Oh, ranking UI itu pilihan kan? Pertama, Kalau kedua? aku tunggal. Oh tunggal, Iya. ini sangat pede sekali ya. Pede masuk. sekali. Tapi emang rezekinya di IPB ya. Betul, belum. Oh ya tadi kan bahas-bahas soal SK. Mm-mm. Itu maksudnya SK apa? Yang dari Oke. Ini tuh surat keputusan kepala sekolah. Jadi Hmm. saat kita pengangkatan ketua OSIS itu kan wajib kan diberikan SK bahwa kita itu mulai bertugas sebagai Oke. ketua OSIS. Nah nanti SK itu yang akan membuktikan bahwa kita itu sebagai ketua OSIS. Jadi perlu ada penandatanganan dari kepala sekolah, dari wakaseknya, dan tanggal penetapan bahwa kita menjadi periode ketua OSIS itu tahun berapa gitu. Oke. Sebenarnya kan ini di organisasi inter sekolah tuh ada dua kan ya? Ada Iya. OSIS sama MPK. Kalau ketua MPK bisa nggak untuk Ketua- daftar ini? Dari Ya. tahun sebelumnya sampai tahun ini belum ada ketua MPK bisa mendaftar Di punya daftar. jalur khusus gitu Oh, ya, nggak oke. bisa. Jadi benar-benar pure harus ketua OSIS ya Ketua teman. OSIS.
Jadi walaupun kayak kepala divisi juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus ketua OSIS. Jadi teman-teman yang sekarang masih kelas 10, siapkan kampanye bagus kalian buat Betul. jadi ketua OSIS. Setuju. Karena itu ada salah satu chance buat masuk IPB ya. Iya benar-benar. Golden ticket lah. Golden ticket kalian yang ketua OSIS. Betul. Ini terbatas di Jawa Barat aja atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, dari mana-mana pun boleh. Dari mana-mana pun. Iya. Kalau di jurusan dinas sendiri ada berapa orang yang keterima di Jakarta? Tahun ini tuh di daya tampungnya jurusan fisika itu ada 4 orang, dan 4 orangnya tuh 2 perempuan, 2 laki-laki. Oh jadi harus kayak gitu ya gitu ya, maksudnya Nah, nggak boleh sih. ketua nggak boleh laki-laki semua gitu. Jujur nggak tahu ya, cuman Ah. setahu aku jurusan fisika kemarin kayak kita kan sering ketemu juga gitu ya. Ternyata memang kebetulan 2 laki-laki 2 perempuan. Oh jadi ada kemungkinan gitu Iya, teman-teman. bisa Jadi jadi, ya. yang perempuan yang takut untuk daftar ini Iya, buktinya kali setuju. ini juga ya terima di Jakarta. Jakarta. Gitu. Nah karena backgroundnya ketua OSIS, gimana sih suka duka waktu jadi ketua OSIS, apalagi perempuan ya ketua Iya, iya, OSISnya iya. di sekolah gitu. Suka dukanya jujur berat ya, apalagi awal-awal pasti kayak nggak pede, dan sebenarnya tuh nggak kepikiran kalau misalnya masuk IPB jalur ketua OSIS. Oke. Jadi kayak masuk ketua OSIS tuh pada saat itu pikirannya adalah aku punya peluang buat jadi ketua OSIS, ya udah jadi ketua OSIS aja, pede aja gitu ya. Meskipun awal-awalnya kayak ini ada nggak sih yang mendukung aku gitu ya. Cuman karena saat itu yang penting orasi gitu. Terus aku juga dikasih pemahaman nih sama alumninya Foxy pada saat itu, Oh, Kang oke. Rapli tentu ya. Katanya kalau mau jadi ketua OSIS, ayo jadi ketua OSIS gitu. Gimana nantinya urusan nanti aja. Dan Oke. akhirnya ternyata setelah aku jalanin seru kok, seru banget. Kita mulai belajar dari background yang kayak keorganisasian gitu ya, terus ketemu orang-orang di luar sana, dan aku tahu jalur ketua OSIS ini juga dari orang lain, kayak ayo coba daftar gitu, Oke. daftar mumpung jadi ketua OSIS gitu ya. Terus kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dukanya tuh pasti berat di bagian aku kan perempuan, dan pada saat itu di SMA baru aku yang menjadi ketua OSIS perempuan. Oh jadi Tahun- first time banget ya? Iya, first time banget. Selama sejarah sekolah? Iya betul, tahun-tahun sebelumnya tuh cowok-cowok gitu ya. Aku tiba-tiba dikasih kepercayaan, aku perempuan nih harus bisa mimpin gitu ya. Udah waktu itu aku pede aja kerjain apapun yang menjadi keputusan aku dan teman-teman gitu. Tadi sempat di grup Foxy, mungkin Iya. bisa dijabarkan apa sih itu Foxy? Oke, boleh. Foxy itu Forum OSIS Kabupaten Sukabumi. Pada saat itu aku ikut kelas 10. Ini organisasi di luar sekolah gitu ya. Oke. Jadi lebih serunya adalah kalau misalnya kita ikut OSIS itu kita kan cuma ruang lingkupnya sekolah aja Iya. gitu ya. Kita mengerjakan suatu tugas yang ada di sekolah, membenah suatu permasalahan. Nah, lebih luas lagi kita masuk ke Forum OSIS Kabupaten Sukabumi, kita belajar terkait bagaimana dinamika organisasi di luar sekolah, Ya, bagaimana ya. kita bertemu dengan orang-orang yang ternyata dari berbagai daerah, terutama Kabupaten Sukabumi kan kabupaten terluas ya kan? Iya. Kabupaten terluas, jadi kita ketemu dari orang-orang yang memang asalnya dari jauh, terus kita kumpul di satu tempat, kita belajar bagaimana sekolah kamu tuh ternyata sistemnya kayak gini, beda sama sekolah aku gitu ya. Terus kita juga belajar kayak gimana sih cara kita buat berbirokrasi dengan orang lain gitu ya. Terus kita juga punya nih ternyata dari sekolah lain tuh informasi-informasi yang bisa aku gunain di OSISnya aku, terutama kayak aku masih kaget banyak sekolah yang belum punya SK, Iya. banyak sekolah yang kayak nggak tahu sidang-sidang Nah, kayak betul, gimana. sidang-sidang. Iya kan, sidang-sidang. Nah, kalau misalnya kita kumpul dengan orang-orang kayak gitu kayak aku tahu nih caranya nanti membuat sidang kayak gimana. Oke. Sidang yang benar tuh kayak gimana gitu. Oke. Jadi masalahnya gini ya untuk informasinya. Jadi kebetulan aku sama Gina itu sama-sama backgroundnya dulu ikut formasi Sukabumi. Kalau aku generasi 5 ya, kalau Gina Ya, generasi aku berapa? generasi 11. Oh, cukup jauh ya kita ketemu Jauh banget. 6 generasi atau 6 tahun. Iya. Jadi, itulah gunanya salah satu organisasi ya. Betul. Kita Dapat info ketua OSIS Jakarta itu dari Foxy atau bukan? sebetulnya dari Foxy juga aku sempat dengar-dengar gitu, tapi yang paling ini adalah tahun angkatan sebelumnya itu, bukan sebelumnya sih, tapi sebelum-sebelumnya lagi tuh ada yang lolos jalur ketua OSIS di SMA aku juga. Oh, oke. Ya, aku juga dibimbing sama angkatan tersebut. Oh, oke. Jadi ini nih ada dari ketua OSIS. Iya. Gitu kan. Nah, itu kira-kira cuttingnya dulu itu angkatan berapa di IPB? Kayaknya angkatan 2021 deh. Oh, 2021. Berarti angkatan berapa sih itu? 50-an lah ya? Iya, udah lulus tuh. Udah lulus sekarang. Sudah. Sama jurusan fisika juga? Enggak, dia jurusannya SKPM. Oh, SKPM ya, dari Fakultas Ekonomi Indonesia ya? Iya, Oke. betul. Nah, ini nih menarik karena tadi pernah
pindah haluan ya dari kampus Depok ke kampus Bogor nih. Iya bener-bener. Jadi kapan mulai sadar akan dunia kuliah? Aku mulai sadar setelah adanya UTS dan UAS di kuliah ya. Kayak langsung kayak, oh ternyata dunia kuliah tuh kayak gini. Terus kayak nggak semudah apa yang kita bayangin waktu pilih PTN ya. Kayak ada pilih PTN kayak, yaudah aku, karena aku ngerasa kayak, wah udah ini nih, udah tahu nih dari orang-orang PTN yang bagus tuh kayak gimana gitu ya. Tapi aku nggak tahu sebenarnya dunia di kuliah tuh seberat apa, semenyenangkan apa gitu ya. Jadi aku mulai sadar ketika ada sistem UTS dan UAS yang benar-benar ternyata cepet banget ritmenya gitu ya. Aku mulai sadar ternyata kuliah itu sesuatu yang perjuangannya lebih berat daripada SMA gitu ya, bukan main-mainnya juga masih bisa main-main, tapi kayak pasti aja keinget nih, aduh tugasnya kayak gimana nih, aduh ini. Apalagi fisika ya. Iya bener, apalagi merantau nih buat teman-teman kayak kalau merantau ternyata ada tantangan lebih dahsyat lagi nih dari apalagi perempuan. Iya betul. Soalnya beda kota guys, dari Sukabumi ke Bogor juga jauh ya. Berapa jam di sini? Kayaknya 2 jam 3 jam deh, 2 sampai 3 jam ya. Walaupun sebenarnya kotanya kita tetanggaan. Iya betul. Tapi ya itu tadi, Sukabumi itu luas, Bogor juga luas teman-teman. Iya. Oke. Pertama kali pilih jurusan atau misalkan aku mau kuliah kemarin, itu tahunya pas kelas berapa? Gitu. Aku udah mulai pilih jurusan tuh di kelas 10. Kelas 10 udah? Iya, Wah, kelas udah 10. termasuk ini. Iya, kelas 10 tuh udah pengen UI gitu ya. Oh, iya, iya. Udah pengen UI kayak jurusannya aku pengen arsitektur Oh, benar gitu. arsitektur. Karena berpikir aku suka gambar gitu ya. Ah. Cuman ternyata waktu kelas 11 tuh sempet kayak apa ya, nggak mikirin jurusan tuh, sempet gak mikirin univ, kayak di tengah-tengah mungkin ya itu. Waktu kelas 12 akhirnya ada mulai kegeser-geser tuh jurusan, kayak kayaknya pindah deh gitu ya. Terus aku pindah jurusan pengen tekdus dari awal kelas 12 karena didukung sama yang pada saat itu aku ada kurikulum merdeka kan, ada penjurusan gitu ya. Aku masuknya ke rumpun teknik. Ada rumpun teknik tuh di SMA. Dan akhirnya aku udah ngerasa pede pengen masuk jurusan teknik gitu ya. Nah, jadi mapel yang pendukung aku tuh ada 4, ada fisika, matematika, terus ada informatika sama geografi. Ternyata aku memaksakan gitu ya, aku kayak yaudah aku cobain dulu usaha SNBP buat daftar ke UI-nya tuh, jurusannya teknik industri. Terus waktu gagal, akhirnya di situ ada pemantapan jurusan lagi, pas ubah lagi nih. Sebenarnya di IPB ada juga loh teknik industri ya. Tapi pada saat itu IPB itu benar-benar melihat dari nilai yang kita punya. Kalau misalnya nilainya lebih mantap di situ, itu peluangnya akan lebih besar kan. Oh, aku pikirkan lagi yang memang sedikit mirip dengan teknik, tapi masih bisa aku imbrangin gitu ya. Akhirnya aku mulai ganti pas mau masuk jalur ketua OSIS kan. Jadi ada pergantian jurusan lagi tuh di situ. Ini nggak konsisten sih ya, jujur. Aku pilihan pertamanya masuk ke ilmu komputer. Ilmu komputer. Iya, yang kedua baru aku masukin jurusan fisika. Jadi keterimanya di pilihan 2 ya? Iya, di pilihan kedua. Merasa salah jurusan nggak? Jujur di semester kemarin ya, semester 1 kemarin kayak sempet kepikiran, aduh ini salah kayak jurusannya gitu ya. Apalagi yang aku backgroundnya dari sosial gitu ya. Oh, sosial? Emang? Enggak, maksudnya kayak lebih ke suka ke organisasi Oh, gitu ya. siap. Meskipun memang aku aktif di kelas gitu, mendapatkan kejuaraan-kejuaraan, tapi lebih ngelihat kayak ternyata aku juga punya background sosialnya aktif gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak, aduh ini kayaknya kalau aku ke sosum aku bakalan lebih gampang gitu ya buat buat dapetin nilainya gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak karena mungkin ada waktu luang ya, jadi aku juga berpikir ini salah nggak ya masuk jurusan sini gitu. Tapi aman ya UTS kemarin? Aduh gimana ya, jujur berat banget ya UTS di IPB. Soalnya susah guys. Susah banget. Bahkan aku ngerasa soalnya lebih susah dari UTBK sih. Iya, Dulu. jujur. Aku Mengimbangi UTBK ya. Masih mending kalau bisa ngulang ya, mending aku belajar buat UTBK deh. Iya, benar bisa. Ya. Oke, jadi bisa di-share lagi ya untuk pengalaman di dunia kuliahnya nih selama 1 semester udah belajar apa aja? Oke. Tahun aku kan sebenarnya tahun baru ya di IPB yang ada kurikulum baru juga kan. Oke. Jadi ada yang tadi ada pengelompokan sains sosial gitu, terus ada sains teknologi dan sains engineering. Nah mereka tuh punya punya
pemokusan yang beda-beda ya. Kalau aku masuknya kan ke science engineering. Di sini kita belajar lebih ke teknik-teknik tuh. Penerapan. Iya, penerapan. Kita udah dikasih kalkulus di semester 1. Udah dikasih apa lagi ya? Fisika dasar. Itu untuk seluruh anak teknik ya. Terutama aku juga yang fisika. Terus aku juga udah dikasih, sebenarnya sosumnya juga dikasih sih, kayak kalau IPB kan punya matkul yang wajib kayak pertanian inovasi gitu ya. Sisanya yang kayak agama Islam, terus apa ya, bahasa Indonesia gitu ya. Cuman kita berarti pendidikan Pancasila gitu ada nggak? Ada, tapi baru semester sekarang. Jadi bagiannya gitu ya. Kita jurusan kita tuh sebenarnya lebih berat ke yang ininya sih, kayak matematika satunya. Jadi kayak lebih shock gitu ya. Baru semester 1 udah dikasih kalkulus gitu. Tapi sangat beda ya, soalnya kalau di angkatanku dulu, kata ya lupa ya aku kurikulum berapa, saya udah lama. Itu kalkulusnya itu anak-anak fisika itu di semester 2. Iya betul. Tapi sekarang di semester 1. Semester 1. Wah, benar-benar berubah banget guys. Jadi dipersiapkan, siapa tahu nanti kalian masuk kampus beda lagi kurikulumnya. Jadi harus siap mental dan pikiran. Iya. Nah, kalau tadi dibilang track recordnya ya, selama sekolah tuh sering ikut lomba, kegiatan ya dari luar. Nah, sekarang kuliah, ada nggak ikut kegiatan itu? Oke, aku lagi ikut kegiatan, terutama sebenarnya memang ada kegiatan-kegiatan wajib yang kayak misalnya jalur ketua OSIS tuh kayak ada kumpulan gitu, terus kayak ada pembinaan-pembinaan yang memang dikhususkan untuk jalur ketua OSIS. Terus aku juga lagi ikut perlombaan. Perlombaan? Ya, aku lagi ikut P2MW dan PMW. P2MW ini aku juga ikut bareng satu tim yang di satu kampus ya. Satu kampus. Ini sebenarnya lebih ke coba-coba ya kan, lebih kayak baru juga semester baru gitu ya. Jadi sedang mengamati, terus juga beradaptasi. Cari jati diri lah. Iya, terus aku juga sempat ikut volunteer. Jujur ini baru sih volunteer kayak kalau di SMA kan biasanya kita langsung ikut kepanitiaan atau kita ikut ke organisasiannya kan. Iya, betul. Nah, kalau di IPB atau di kuliah-kuliah itu tuh kayak tuh bisa ikut cuman sebagai volunteer yang memang volunteer ini sudah kayak dilibatkan panitia, yang panitia itu cuma 1 hari atau 2 hari gitu ya. Dan ternyata itu enak juga karena kita tuh biasanya volunteer di sini tuh dibayar. Iya, betul. Itu yang aku rasain gitu. Kalau misalnya dulu kan ikut kegiatan organisasi itu jarang dibayar ya. Ngeluarin duit ya. Iya, betul. Kalau ini kayak dikasih baju juga, dikasih makan juga tuh udah kayak lengkap banget. Kita cuma ikut kegiatan, nggak mikirin panjang-panjang, benefitnya banyak. Aku ikut kayak gitu. Jadi ngerasa enak nggak sih maksudnya kuliah di IPB dengan pengembangan karirnya? Menurut Gina gimana? Kayak menurut aku enak ya, meskipun aku dari jurusan saintek, kita tuh nggak dituntut untuk kayak tetap harus di saintek gitu. Kita dibebaskan untuk memilih keinginan kita tuh apa. Kita dibebaskan juga untuk ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang udah disediakan oleh IPB. Dan menurut aku ini adalah salah satu kampus yang menyediakan kegiatan mahasiswa banyak gitu ya, banyak banget sampai kayak mahasiswa tuh bingung nih harus pilih yang mana karena kebanyakan gitu ya. Volunteer, panitia-panitia itu benar-benar dibuka secara luas oleh IPB. Terus aku juga baru tahu nih ada sistem konfer SKS gitu ya. Dan nggak semua kampus ternyata orang yang bisa konfer SKS dari sesuatu kegiatan gitu ya. Jadi IPB ada. Nah, iya justru IPB kita kalau misalnya ikut kegiatan yang memang masih berhubungan dengan kampus gitu ya, kita bisa konfer SKS itu menjadi SKS akademika kita ya. Gitu. Jadi jangan takut untuk eksplor ya, soalnya iya, betul. mungkin Gina belum war KRS kayak gitu ya, belum ya, karena masih semester 2 teman-teman. Tapi kalau udah semester 3 itu rata-rata yang sarjana ada yang paketan, ada juga yang war KRS ya. Nah, ada pesan gak sih untuk siswa-siswa yang SMA lah, SMA, SMK, SMA untuk khususnya kelas 12? Oke. Pesannya pasti terus berjuang. Pasti di kelas 12 ini kalian lagi sibuk-sibuknya banget nih, lagi bingung-bingungnya gitu ya, melanjutkan harus kemana gitu. Apalagi SNBP sudah berlalu gitu ya. Sekarang SNBT juga udah selesai gitu ya. Apapun nanti hasilnya dari SNBT tetap harus diperjuangkan karena mimpi itu selayaknya perlu kita bangun, perlu kita jalankan, bukan kita lupakan gitu ya. Karena mimpi sampai kapanpun akan kita ingat. Meskipun nantinya mimpi itu belum kita capai, tapi kita bakal ingat kalau kita tuh punya mimpi itu. Jadi sebenarnya harus kita kejar nih, kalaupun ya harus kita kejar ya. Jadi jangan sampai menyerah, jangan sampai pesimis. Apapun nanti hasilnya itu adalah proses yang udah kita jalanin sepenuh hati gitu ya.
Tapi belajar buat UTBK penting nggak sih? Penting banget. Jangankan buat UTBK-nya ya, tapi nanti kalaupun nanti di kuliahnya UTBK tuh bakal kepake banget. Gimana kita sistem belajarnya, waktunya, gitu ya, cara mengatur waktunya. Terus di bagian kayak UTBK tuh kan mata kuliah apa ya, pelajarannya campuran gitu ya. Itu kepake banget di kuliah. Oh, buat ilmu dasar ya? Iya, buat ilmu dasarnya kepake. Tapi belajar UTBK kemarin, soalnya kan luasnya Jakarta. Iya, aku sempat belajar UTBK dan pada saat itu sempat cari-cari bimbel juga buat daftar UTBK. Karena kan pada saat itu tentu aja aku mau daftar UTBK, ternyata apa ya, aku sempat belajar 2 bulan tuh. Tapi memang belajarnya nggak aktif, tapi aku belajar pasif gitu ya. Nah, ternyata dekat banget tuh sama jalur ketua OSIS. Jadi pilih salah satu. Iya. Jadi ya namanya rezeki bisa lewat jalur OSIS. Jadi ini buat teman-teman cabang IPB, jadi ada jalur lain selain UTBK, mandiri, seleksi mandiri sama SNBP, ada jalur ketua OSIS ya. Nah tadi kualifikasinya tolong berkas-berkasnya dipersiapkan. Nah misal nih Kak, ada nih dari teman-teman kita mau tanya-tanya soal Jakarta atau IPB, bisa hubungi Kak Gina langsung. Boleh banget, DM aku di Instagram. Instagramnya apa Kak? Boleh, nanti sama aku GNARAHMWRTI. Kalau TikTok ada nggak? TikTok ada juga, namanya sama. Sama tuh, jadi kalian nanti bisa DM Kak Gina ya, karena nanti mungkin kalau ini tayang di YouTube atau di Instagram, di sosmed kita, nanti kita bakal tag lah kalau misalkan udah follow. Jadi jangan lupa ikutin terus podcast kita di MI Podcast, nanti kita bakal undang juga yang narasumber menarik selain Kak Gina gitu. Oke, kita closing dulu. Ada pesan terakhir untuk audiens? Pesan terakhir, cari informasi yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk ikutin apapun informasi-informasi yang ada, kesempatan-kesempatan ada, jangan lupa untuk diambil, coba. Tuh, pesannya harap diingat dan catat baik-baik. Udah, aku Angga dan Kak Gina, kita pamit dulu ya. Dadah.